Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Arniani dengan NIM 2020143221 dari kelas 5F PGSD mata kuliah pengembangan bahasa dan Indonesia SD, dos pengampu Dr. Darwin Effendi. Pada video ini, saya akan menceritakan tentang dongeng Putri Salju dan 7 kurcaci. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di ujung negeri ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu yang sangat baik. Namun, ratu sangat sedih karena ia menginginkan seorang anak. Pada suatu hari, ratu duduk di sebelah jendela sambil merajut. Ia melihat jatuhan dari salju-salju. Tiba-tiba, saat ratu merajut, datang seekor burung yang mengejutkannya. Au, tanganku sakit. Burung itu mengejutkanku. Darah dari ratu tersebut jatuh ke tanah dan membuat ilustrasi seakan-akan darah itu adalah seorang bayi. Ratu bermimpi. Oh dewa, apakah ini pertanda bahwa aku akan mempunyai anak? Dewa, bolehkah aku mempunyai anak yang putih seperti salju, bibirnya merah seperti darah, dan rambutnya hitam seperti kayu eboni? Ratu berdoa kepada dewa, dan tak lama kemudian, ratu pun hamil anak pertamanya. Namun, saat mengandung, ratu sering sakit-sakitan. Suatu saat, bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicauan, menyambut lahirnya seorang putri dari kerajaan ini. Namun, dengan lahirnya putri, ratu semakin memburuk. Ia semakin parah keadaannya. Tak ada seorang tabib pun yang bisa membantu untuk kesembuhan ratu. Lalu, ratu memanggil raja. Raja, kemarilah. Iya, ada apa, ratuku? Berjanjilah kepadaku, raja, untuk menjaga anak kita, dan kau akan menikah dengan perempuan yang sangat baik untuk merawat anak kita. Tapi aku tidak bisa, ratu. Berjanjilah, karena aku tidak tahan lagi. Aku akan pergi dari sini. Tapi ratu, bagaimana bisa aku seperti itu? Selamat tinggal, rajaku. Putri salju pun tinggal bersama sang raja. Sang raja sangat menyayangi putri salju. Namun, sang raja memiliki janji terhadap ratu bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan yang menyayangi putri salju. Tibalah saatnya sang raja menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik tiada tandingnya. Wanita yang dinikahi raja adalah seorang perempuan yang berparas sangat cantik. Namun, ia adalah seorang penyihir yang sangat jahat. Ia hanya ingin menguasai kerajaan saja, namun dia tidak sayang dan cinta terhadap raja dan putri salju. Sang penyihir memiliki sebuah cermin ajaib yang sangat jujur kepadanya. Pada suatu hari, sang penyihir mendatangi cermin ajaib yang tersimpan di gudang sambil berkata dengan mantra, cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? Cermin ajaib pun berkata, tentu saja yang mulia. Tiada tara, tiada yang menandingi yang mulia kecantikannya di jagat raya ini. Namun, kebahagiaan penyihir tidak berlangsung lama karena putri salju tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan ramah. Karena putri
salju cantik. Sang penyihir pun iri terhadapnya dan ia bergegas mendatangkan cermin dan bertanya, cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini?" Tentu saja, cermin menjawab, "Yang mulialah wanita paling cantik. Namun, ada wanita yang paling cantik lagi. Wanita yang paling cantik yang mulia adalah Putri Salju." Mendengar perkataan dari cermin ajaib, sang penyihir marah. Tidak ada yang boleh mengalahkan kecantikanku. Hanya aku dan satu-satunya wanita paling cantik di jagat raya ini." Penyihir pun memiliki cara bagaimana ia memusnahkan sang putri, dan ia harus menjadi wanita yang paling cantik di negeri ini. Sang penyihir memiliki niat yang sangat licik, yaitu ia ingin membunuh sang putri. Penyihir memanggil pengawal dan tukang kebun untuk membunuh sang putri. Raja pun tidak sadarkan diri karena dia telah disihir oleh penyihir jahat. Penyihir jahat pun memanggil sang pengawal. "Hei pengawal, datanglah kemari. Aku memintamu untuk membunuh sang putri. Kau harus membawakan jantung putri untukku agar aku benar-benar tahu dia telah tiada di muka bumi ini." Namun pengawal pun menolak. Saat pengawal menolak, ia mendapatkan ancaman dan pengawal pun mengikuti perkataan sang penyihir. Pengawal pun mengajak sang putri dengan beralibi mencari bunga-bunga bermekaran yang indah sebagai obat herbal. Namun, saat di perjalanan, pengawal berkata kepada sang putri, "Putri, mohon kamu pergi yang sangat jauh dari negeri ini, agar kau tidak diketahui oleh sang ratu, karena aku disuruh ratu untuk membunuhmu." "Kenapa begitu, pengawal? Aku harus pergi kemana?" "Pergilah sejauh mungkin, agar tidak bisa ditemukan ratu, dan aku akan memotong seekor babi sebagai gantinya jantungmu." "Baik, pengawal." Putri Salju pun berlari sekencang mungkin. Ia pun kelelahan dan sangat haus. Tiba-tiba, saat istirahat, datang segerombolan burung yang mengarahkannya ke sebuah rumah kecil. Sang putri pun masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat sebuah benda berukuran kecil, mulai dari tempat tidur, peralatan makan, dan baju-baju yang sangat kecil. Sang putri melihat susu dan roti yang ada di atas meja. Ia pun meminum sedikit-sedikit dan memakan roti tersebut. Sang putri pun tertidur di salah satu tempat tidur kurcaci. Burung-burung telah membangunkan putri. Namun, putri tidak kunjung bangun karena ia sangat kelelahan. Tiba-tiba, 7 kurcaci pulang dari tambang emas. Ia sangat terkejut karena melihat sang putri ada di rumahnya. Putri tersebut sangat cantik dan kurcaci tersebut tidak tega untuk membangunkan putri. Tiba-tiba Putri Salju terbangun dan terkejut saat melihat 7 kurcaci ada di sebelahnya. "Au, kalian siapa? Kalian semua siapa? Aku takut." Dan kurcaci berkata, "Oh, jangan takut gadis yang manis. Kami adalah 7 kurcaci yang baik hati. Apakah kamu yang memakan makanan kami di atas meja?" "Iya, aku yang memakan. Maafkan aku kurcaci karena aku sangat lelah dan lapar." "Oh, tidak masalah, Putri. Kamu boleh tinggal di sini, tapi dengan syarat." "Syaratnya apa, kurcaci?" "Kamu harus membantu kami dalam hal berberes, memasak untuk kami saat kami pergi ke tempat emas menambang emas.
Putri. Baiklah, kalau itu syaratnya, aku sanggup melakukannya. Namun, saat kami pergi, jangan sekali-sekali kamu membuka pintu. Takutnya nanti ada orang jahat melukaimu. Baik, kurcaci. Dengan rasa percaya diri, penyihir mendatangi cermin ajaib sambil membawa toples yang ia kira adalah jantung putri salju. Penyihir pun mengatakan mantra, cermin ajaib, siapakah wanita yang paling cantik di dunia ini? lantas cermin pun berkata, tentu saja yang mulia yang paling cantik. Namun, ada seorang putri yang sangat cantik di ujung hutan sana tinggal bersama 7 kurcaci. Wanita tersebut lebih cantik 1000 kali lipat daripada yang mulia. Mendengar perkataan jujur dari cermin ajaib, sang penyihir pun murka dan marah terhadap pengawal. Penyihir sangat kesal dan ia memecahkan cermin ajaib yang dia punya. Dan dia memiliki ide yang sangat licik, yaitu merubah dirinya menjadi seorang nenek tua. Dan nenek tua tersebut akan menghampiri sang putri yang tinggal di rumah kurcaci di tengah hutan. Sang kurcaci telah pergi untuk menambang emas, dan sang putri membereskan rumah kurcaci. Tiba-tiba ada seorang sang kurcaci telah pergi untuk menambang emas, dan sang putri membereskan rumah kurcaci. Tiba-tiba ada seorang perempuan mendatangi rumah kurcaci. Permisi, nak. Permisi. Iya, ada apa, nenek? Tolong kamu tukar buah apel ini dengan sepotong roti. Saya dan suami saya sangat kelaparan, nak. Maaf, Nek, aku tidak bisa membuka pintu karena kurcaci bilang aku tidak bisa menerima tamu sembarangan. Kamu tidak harus membuka pintu, nak. Kamu cukup ambil apel ini saja dan tukar dengan roti. Melihat nenek tersebut, sang putri merasa ibah dan ia menukarkan apel dengan sepotong roti. Karena apel tersebut sangat merah dan sangat lezat, sang putri pun mencicipinya dengan menggigit sedikit apel. Lezat, sang putri pun mencicipinya dengan menggigit sedikit apel. Yang terjadi saat ia menelan apel tersebut, ia pun meninggal dunia. Pada sore hari, sang kurcaci sangat terkejut melihat sang putri sudah tidak bernafas lagi. Dan kurcaci membawa putri tersebut ke halaman depan rumahnya dan putri ditidurkan di jerami yang telah mereka buat. Kurcaci ingin menguburkan putri tersebut, namun kurcaci bimbang karena sudah 3 hari sang putri salju meninggal. Tubuhnya masih segar, bibirnya masih merah merona, dan pipinya masih sangat segar. Juga 7 kurcaci pun berdiskusi. Bagaimana kalau kita menguburkan saja putri salju ini? Namun, ada kurcaci lainnya yang menolak. Putri ini sangat suci. Kita tidak boleh menguburkannya di tanah. Dia tidak boleh terkena noda-noda dari tanah karena dia sangat putih dan bersih. Dan kurcaci memiliki ide. Ia membuat sebuah peti yang transparan dari kaca untuk mengubur sang putri salju agar tidak terkena noda dari tanah. Burung-burung dan hewan berdatangan melihat sang putri sudah tidak bernyawa. Sang kurcaci menangis dengan sekuat tenaga, dan tangisan sang kurcaci terdengar oleh pangeran yang sedang berkuda melewati hutan yang dekat dengan rumah kurcaci. Sengaja pangeran melihat putri yang sangat cantik sedang tidak bernyawa di dalam peti kaca yang sangat jernih. Dan ia berkata, Ini wanita yang aku cari selama ini. Ia adalah wanita pujaanku, idamanku yang ada di mimpiku. Kenapa dia bisa tidak bernyawa?"
Pangeran pun memohon kepada kurcaci agar ia bisa membawa wanita ini ke kerajaannya dan memakamkannya dengan layak. Namun, kurcaci merasa ragu dan tidak terima. Kurcaci berkata, Kami akan memakamkannya sendiri, pangeran. Maafkan kami. Kami tidak bisa memberikan sang putri kepada pangeran. "Baiklah, kurcaci, kalau tidak bisa memberikannya, apakah aku bisa melihat putri ini sekali lagi?" Sang kurcaci pun membuka peti tersebut. Pangeran menangis di hadapan putri. Ia pun mengelus tangan sang putri dan mencium tangan putri salju. Tiba-tiba, sang putri salju pun terbangun dan melihat sekitarnya. Sang putri berkata, "Kenapa aku ada di sini? Aku di mana? Kenapa kalian semua menangis?" Oh, sang putri, akhirnya kau bangun. Apakah sihir ini hilang karena kau menemukan cinta sejati kau? Cinta sejati? Maksudnya apa? Entahlah, kami juga tidak tahu. Tapi saat kau dicium oleh pangeran, kau terbangun dari tidurmu yang sangat lelap, yang kemungkinan tidak bisa bangun lagi. Sang putri pun berterima kasih kepada pangeran karena berkat pangeranlah ia bisa hidup kembali. Pangeran pun mengajukan sesuatu bahwa ia ingin menikahi sang putri. Hai putri yang cantik, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau menikah denganmu, pangeran, tapi aku harus meminta restu kepada ayahku terlebih dahulu. Baiklah, aku akan menemui ayahmu di kerajaan. Tapi terdengar kabar bahwa sang ayah putri salju telah menghilang dari istana, tidak tahu di mana keberadaannya. Sang putri sangat bersedih. Pangeran mencoba menenangkannya. Pangeran pun mencari cara bagaimana sang ayah putri salju bisa bertemu kembali dengan sang putri dan merestui pernikahannya. Pangeran dan putri datang ke istana dan ia datang ke penyimpanan gaib dari sang penyihir. Ia melihat bahwa ayahnya dikurung dalam penjara. Pangeran pun melepaskan ayahnya. Terima kasih anak muda telah membantu saya keluar dari penjara ini. Namun, Anda siapa? Saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Saya adalah pangeran yang mulia. Saya kesini untuk meminta restu kepada yang mulia untuk menikahi putri salju. Saya akan merestui kamu dan putri salju karena kamu memiliki hati yang sangat baik. Akhirnya, pangeran dan putri salju pun menikah. Mereka sangat bahagia. Di pernikahannya didatangi berbagai hewan-hewan dan tentunya ada 7 kurcaci. Dan nasib dari penyihir jahat, ia pergi dari istana karena malu dan ia takut untuk bertemu orang banyak. Hingga saat ini, penyihir jahat tidak bisa ditemukan lagi keberadaannya. Serta pangeran dan putri salju hidup bahagia selamanya. Baiklah, itulah cerita dongeng tentang Putri Salju dan 7 kurcaci. Aku harap kalian suka menonton video dongeng yang telah aku bawakan ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.